Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa subhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asrafil manasib wal maratib. Ahmaduhu ala ma manaha minal mawahib. Ya Allah, tetapkanlah, limpahkanlah rahmat, kesejahteraan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Maha Suci Allah yang mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan pangkat dan martabat, aku menyanjungkan pujian kepadanya atas segala nikmat anugerah dan pemberiannya. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Di mana saja kalian berada, semoga dalam ketaatan, sehat jasmani dan rohani. Bagi sahabat pecinta channel ini, saya doakan semoga diberi kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dalam keluarga, bebas hutang riba maupun non-riba. Bagi yang belum dapat pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Bagi yang masih sendiri, saya doakan semoga lekas dipertemukan dengan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang masuk kamar mandi. Apa yang terpikir di benak kita saat mendengar kata kamar mandi atau WC? Pasti yang terpikir adalah tempat yang kotor, yang jorok, dan keji. Kamar mandi atau WC adalah tempat yang dicari sekaligus dihindari. Dicari karena ia adalah tempat yang dibutuhkan setiap orang untuk mandi, untuk membersihkan diri, untuk buang hajat, dan juga untuk bersuci. Dan dihindari karena ia adalah tempat yang kotor. Sebagai tempat yang kotor, kamar mandi atau WC banyak ditempati jin-jin cabul dan keji. Para jin cabul suka tinggal di tempat-tempat yang kotor, seperti tempat sampah, tempat yang digunakan untuk buang hajat, entah itu di kebun, atau di ladang, atau toilet, atau kamar mandi, dan sebagainya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebun ini atau kebun yang digunakan untuk buang hajat dihadiri atau ditempati oleh setan. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Diceritakan juga dalam hadis lainnya, satu hari ada sekelompok sahabat sedang makan bersama mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya pada beliau, "Mengapa engkau memisahkan makananmu dan meletakkannya di belakangmu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ini untuk kalangan jin yang tidak dapat kamu lihat, dan ia makan bersama kita. Mereka makan tulang-tulang, dan mereka ada yang beragama Islam dan ada juga yang tidak beragama. Yang tidak beragama Islam dinamakan setan. Rumah mereka di kamar mandi dekat kloset. Maka bacalah doa masuk kamar mandi bila kamu tidak ingin diikuti setan." Mengapa jin dan setan suka pada tempat buang hajat? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, karena kamar mandi adalah merupakan tempat kotoran atau tempat yang memang digunakan khusus untuk membuang kotoran. Yang kedua, kamar mandi merupakan tempat yang sering digunakan untuk membuka aurat. Yang ketiga, kamar mandi adalah tempat yang sepi dari zikrullah. Terkait dengan hal tersebut, maka ketika masuk kamar mandi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa mohon perlindungan dari gangguan jin dan setan.
Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang kotoran ini dihadiri atau ditempati oleh setan. Maka jika salah seorang dari kalian mendatanginya, maka hendaklah ia mengucapkan A'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan atau kejahatan setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lainnya. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, beliau mengajarkan doa isti'azah yang didahului dengan bacaan Bismillah, yaitu Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan atau kejahatan setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Hadis riwayat Ma'mari dengan sanad yang sahih atas syarat Muslim. Al-khubus adalah bentuk jamak dari kata al-khobisu, yang berarti setan-setan laki-laki. Sedangkan al-khobais adalah bentuk jamak dari kata al-khobisatu, yang berarti setan-setan perempuan. Dengan membaca doa tersebut, yang pertama, kita akan terlindungi dari penglihatan jin terhadap aurat kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, penutup aurat anak Adam dari pandangan jin ketika ia masuk WC adalah dengan mengucapkan Bismillah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kedua, kita akan terjaga dari gangguan setan. Sebab kamar mandi atau WC adalah tempat kelupaan, tempat yang sepi dari ucapan zikir. Sedangkan zikir adalah senjata pengusir setan. Ditambah lagi, para malaikat menjauh dari tempat yang kotor ini. Dengan sepinya zikrullah dan kealpaan malaikat, maka setan punya kesempatan yang besar untuk menggoda atau berbuat jahat kepada kita. Maka dari itu, sebelum masuk kamar mandi atau WC, kita dianjurkan untuk membaca doa, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan kejahatan mereka. Dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi mengatakan, membaca doa ini merupakan adab yang disepakati istishabnya atau kesunahannya, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara buang hajat di tempat yang berupa bangunan ataupun di padang pasir. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan, sementara apabila di padang pasir atau tempat yang terbuka, maka doa ini dibaca tatkala hendak ditunaikannya hajat, seperti ketika seseorang menyingkap pakaiannya. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama, dan mereka juga mengatakan kalau seseorang lupa membaca doa ini, maka ia membacanya dalam hati. Selain berdoa, kita juga disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri ketika akan masuk kamar mandi atau WC. Karena kamar mandi atau WC adalah tempat yang kotor atau tempatnya kotoran. Imam An-Nawawi berkata, disunahkan memulai dengan anggota kanan dalam setiap apa yang termasuk memuliakan atau berhias, dan memulai dengan anggota kiri
dalam hal yang bertentangan dengan itu, seperti masuk kamar mandi atau WC. Melepas sandal dan muzah atau kaos kaki, keluar dari masjid, istinja, dan lain sebagainya dari semua hal yang dianggap kecil. Dianjurkan pula bagi yang masuk kamar mandi agar tidak berlama-lama di dalamnya. Usahakan sesegera mungkin untuk menyelesaikan hajatnya di kamar mandi. Kalau sudah selesai, segeralah keluar dan jangan berlama-lama menetap di dalamnya. Karena kamar mandi atau WC adalah tempat setan dan kotoran, sehingga kita tidak dianjurkan untuk berlama-lama di situ. Sekian dulu, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.